KSP Kopdit Pintu Air adalah koperasi simpan pinjam terbesar di Indonesia yang saat ini terus melebarkan sayapnya di Nusantara. Koperasi simpan pinjam Kopdit Pintu Air berkomitmen untuk terus membantu memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu koperasi simpan pinjam terbesar di Indonesia, KSP Kopdit Pintu Air saat ini secara nasional memiliki anggota sekitar 360.000 orang. Selain itu, KSP Kopdit Pintu Air menargetkan memiliki 1 juta anggota di tahun 2025. Berdiri sejak tahun 1995, KSP Kopdit Pintu Air selalu memberikan pelayanan terbaik dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 59 kantor cabang di Indonesia. Lalu, bagaimana KSP Kopdit Pintu Air ini berhasil berkembang menjadi koperasi yang besar? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air yaitu Bapak Yakobus Jano untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu strategi tumbuh kembang KSP Kopdit Pintu Air. Halo Bapak Yakobus, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak hari ini ya? Sangat sehat. Baik, sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat karena baru saja mendapatkan penghargaan Indonesia Award 2023 yaitu untuk strategi percepatan pengembangan koperasi. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Baik, lalu kita akan berbincang mengenai Kopdit Pintu Air. Nah, ini mungkin untuk pemirsa yang belum pernah tahu sebelumnya. Kopdit Pintu Air sebetulnya itu adalah apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau pemirsa yang saya hormati, kalau kita omong tentang koperasi pintu air, itu awalnya dari 50 orang dan dari arisan keluarga. Ah, baik. Lalu kemudian bertumbuh, lalu kemudian kita dengan status usaha bersama simpan pinjam. 1 tahun kemudian, tahun 1996, kita alihkan lagi menjadi kredit union atau koperasi kredit, di mana kumpulan manusia untuk bagaimana saling membantu atau saling menolong. Itu sejarah berdirinya koperasi pintu air. 1 April 50 orang 1995. Luar biasa. Dan saat ini terdaftar menjadi anggota 376.000 tersebar di seluruh Indonesia. Dari 50 orang anggota sampai dengan sekarang ratusan ribu ya Pak ya, perjalanannya sekitar 28 tahun berarti. Dari 28 tahun sampai dengan sekarang. Nah, yang ingin kami tahu juga kenapa namanya adalah pintu air. Mungkin ada sejarah di belakangnya. Iya, kalau pertama nama pintu air itu karena memang kawasan yang kita punya kampung atau tempat tinggal kita, termasuk saya anak dari situ. Itu seperti punggung kuda nih. Iya. Di sebelah kiri kali, sebelah kanan kali. Oh. Lalu untuk mendapatkan air yang dari kali ini kan susah. Kami jalan untuk ambil itu kurang lebih 1 kilo sampai 2 kilo untuk mendapatkan air minum bersih. Dan sampai saat ini kami belum menikmati air. 28 tahun kemudian masih tetap karena pemerintah berusaha membantu, tetapi sampai hari ini juga belum bisa menikmati air dari mata air. Sebenarnya di kampung itu punya mata air yang namanya Wair Puang, atau ini kemudian kita beri nama pintu air. Jadi kita hanya nama pintu, airnya orang lain yang minum. Iya, airnya menyusul nanti kemudian ya Pak ya. Lalu kemudian ingin kami tahu adalah visi misinya untuk didirikan Kopdit Pintu Air itu sebetulnya apa? Kalau visinya semua anggota itu menjadi orang sejahtera atau kaya, kaya jasmani dan kaya rohani. Yaitu visi. Misi itu kita ambil dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1, merumuskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Maka misinya kami ajak semua masyarakat Indonesia, karena konstitusi kita memberikan ruang untuk
masyarakat menjadi anggota koperasi, dan itu sebenarnya sifatnya perintah dan mengikat. Untuk warga Indonesia itu harus menjadi anggota koperasi. Dalam tanda petik bisa pintu air. Oh, baik. Atau namanya koperasi. Karena lahir dari spirit gotong royong. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu lahirnya dari spiritnya gotong royong. Jadi masyarakat Indonesia ini ya kekuatan kita adalah gotong royong. Iya. Jadi itu. Lalu kenapa Bapak tertarik untuk mengembangkan koperasi? Padahal sebetulnya mungkin banyak bidang lain yang bisa Bapak jalani, tapi memutuskan untuk mengembangkan, sudahlah saya pilih untuk koperasi saja. Kalau saya ini pegawai bank. Saya pegawai bank, tetapi hati saya istilahnya memihak kepada anggota kecil nih, masyarakat. Karena di bank untuk saya ini nafkah, iya. Tetapi untuk mereka yang di kampung-kampung, karena saya ini juga lahir dari kampung, jadi saya rasa bagaimana mereka itu nanti bisa bertumbuh. Ibaratkan air yang tidak pernah sentuh tanaman, bagaimana tanaman bisa berkembang, tanaman bisa sehat. Jadi masyarakat juga begitu, sehingga saya pikir yang paling pas untuk masyarakat itu adalah koperasi. Jadi yang namanya koperasi itu semua orang bisa masuk. Kalau bank seleksi sekali, sangat selektif. Bagi orang yang tidak layak tidak bisa masuk. Iya. Ya saya kira itu. Jadi latar belakang Bapak sebelumnya itu adalah pegawai bank, sampai akhirnya pensiun? Saya pensiun 2010. Ah, baik. Jadi dalam perjalanan saya membantu. Iya. Jadi istilahnya saya seperti konsultan begitu. Iya. Atau kingmaker saya. Betul. Jadi dengan pengetahuan yang Bapak miliki, akhirnya mengabdi kepada masyarakat. Betul. Seperti ya Pak ya. Iya. Dan yang awalnya adalah 50 orang itu keluarga ataukah rekan-rekan sejawat atau seperti apa pada awalnya dulu? Iya, itu sebenarnya keluarga, kan arisan, dari arisan. Arisan keluarga saja keluarga, sebetulnya. Ya. Tapi keluarga dalam tanda petik ada yang di kampung sebelah. Jadi itu akhirnya masuk dalam tali temali keluarga, jadi kita masuk. Bagaimana kita saling membantu. Jadi tadi visi, misi, dan kemudian budaya. Budaya itu menabung. Lalu kemudian moto. Moto itu ketika kau susah aku bantu, dan aku susah kau bantu. Jadi benar-benar sangat mengikat terhadap semua orang. Saat ini, sampai saat ini juga, kalau bagi orang yang masuk anggota berarti harus siap menjalankan moto kita ini. Ketika kau susah aku bantu, dan aku susah kau bantu. Jadi sebenarnya sederhana. Betul. Dari perkembangannya 50 orang sampai dengan sekarang ratusan ribu orang, tentunya ini tidak memiliki jalan yang mulus-mulus saja ya Pak ya. Pasti ada benturan di tengah jalan atau mungkin ada kendala-kendala. Nanti kita akan bahas, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu strategi tumbuh kembang KSP Kopdit Pintu Air bersama dengan Bapak Yakobus. Bapak, tadi kita sempat menyinggung sedikit ya Pak ya mengenai kendala-kendala apa saja. Pastikan tidak mulus perjalanannya 28 tahun. Mungkin bisa dipaparkan Pak, apa saja yang menjadi kendala pada saat itu hingga sekarang? Kalau kendala mulai dari awal 50 orang. Itu kita dari arisan pindah ke itu koperasi simpan pinjam, orang mulai meragukan karena saya orang bank. Dan kata orang di kampung itu, kalau orang bank itu kerja sedikit harus dibayar mahal. Baik. Lalu mulai dari situ. Jadi saya sampai dibilang saya ini kera putih, yang mana saya datang hanya untuk meraup keuntungan lewat orang-orang kecil ini. Lalu kemudian yang mau menjadi karyawan juga susah sekali. Saya cari dari kampung ini, cari tamatan SMA, itu susah untuk bergabung karena saya dicurigai bahwa saya ini membodohi masyarakat. Jadi itu yang saya alami. Lalu kemudian ada karyawan yang mau bekerja, termasuk JM saat ini, itu kalau mereka pakai sepatu juga diolok. Oh iya, karena itu kerja di koperasi juga pakai sepatu. Jadi orang di kampung itu anggap bahwa koperasi itu barang yang sederhana, barang yang tidak boleh. Kalau pakai rok pun harus di bawah lutut, ya tidak boleh di atas lutut, karena itu budaya bank. Kalau koperasi itu mesti, waduh, saya bilang kenapa bisa begitu? Kalau koperasi juga kita kelola uang, bank juga kelola uang, hanya namanya
bank itu undang-undang perbankan, koperasi itu undang-undang perkoperasian. Tapi kalau kelola uang sama. Jadi sistemnya juga harus sama. Iya. Jadi itu soal kendala yang paling dasar, dan itu kalau bagi orang yang tidak kuat untuk ini menghadapi kritikan seperti ini maka mundur. Karena saya pegawai bank kan pusing juga. Urus orang kecil kok, bukan saya dapat sesuatu tetapi saya dapat cemoohan, fitnaan dan banyak isu lainnya untuk saya. Tapi saya jalani saja karena niat saya dengan Tuhan bahwa saya maksud ini koperasi ini untuk saling membantu karena visi misi dan moto tadi. Jadi saya kira itu kurang lebih kendala yang sangat ini. Lalu dalam perjalanan tentu pesaing, ada rentenir yang sedang merajalela, ada ini kredit koperasi-koperasi primer yang di daerah sampai di nasional juga ada. Jadi pesaing, lalu kemudian bank. Jadi masyarakat bisa pilih mana yang terbaik. Tapi yang paling kita rasakan itu adalah rentenir yang sedang ada saat ini. Iya. Berarti ini salah satu upaya juga untuk membantu masyarakat terhindar dari rentenir tersebut ya Pak, sebetulnya ya? Iya, sebenarnya masyarakat itu menjadi korban rentenir. Karena bunganya 30-40%, kita hanya bunga dan 2%. Contoh, kalau kita kasih 1 juta kepada anggota dengan 20.000 per bulan bunga. Tapi kalau rentenir bisa 200.000 1 bulan. Bisa berkali-kali lipat justru. Iya, dan itu yang menjadi ini. Dan ini bagaimana ini masyarakat kita ini? Mereka mau kerja, mereka kalau masyarakat bagi saya itu kerja keras. Cuma mereka punya kendalanya itu harus hadapi dengan mereka harus tanggung jawab bayar uang rentenir. Kalau tidak mereka barang diambil. Nah ini kan menjadi malapetaka untuk masyarakat. Betul. Tapi sekarang nih Pak, kalau kita berbicara mengenai koperasi, untuk anak-anak muda banyak yang menganggap itu adalah hal yang jadul, ketinggalan zaman. Betul. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi itu? Dan itu kita harus dengan digitalisasi. Jadi itu kita harus sesuaikan dengan zaman. Dan saat ini kita online juga. Ada online juga? Ada, iya. Jadi kalau ini kami punya cabang 1 KCP di Jakarta. Ini ada juga, sehingga kita tiap hari itu langsung ini tutup, dan itu pengawasannya dari pusat, dari Momere. Oke, jadi untuk masyarakat yang mungkin tertarik untuk bergabung, itu syaratnya apa saja? Syaratnya KTP dan kartu keluarga. Sudah? Sudah. Hanya KTP dan kartu keluarga? Kartu keluarga dan uang tunai 450. Daripada terjerat dengan mungkin hutang-hutang pinjaman online yang berkali-kali lipat, mungkin sudah. kita bisa menggerakkan juga dengan koperasi seperti itu ya Pak ya? Iya, saya kira koperasi sangat menyelamatkan masyarakat. Betul. Lalu bila untuk kita banding dengan ini pinjol atau model lainnya. Baik. Lalu untuk rentang usia anggota sekarang, itu dari usia berapa sampai dengan usia berapa? Dari usia 0 tahun, dari 1 tahun sampai 76 tahun. Dari usia 1 sampai 76 tahun? Iya. Lalu untuk anggota yang paling banyak tersebar sekarang di wilayah mana Pak? Kalau di wilayah NTT, kemudian di luar NTT itu mulai dari Manado, Palu, Makassar, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Kalau di Jawa ini di Jogja, Malang, Sidoarjo, dan Jakarta. Sudah banyak juga kalau tersebar. Kalau di NTB itu di Dompu, Bima. Baik. Setelah 28 tahun perjalanan, untuk aset-aset yang dimiliki Pak, ini sudah sejauh mana? Kalau aset kita baru 1,9 triliun. Baik. Itu untuk yang sekarang dan masih terus dikembangkan untuk kedepannya, untuk kepentingan para anggota seperti itu ya. Iya. Baik, jadi dan sekarang pun sekitar ratusan ribu. Nah kira-kira nanti Bapak targetnya itu akan berapa sih Pak untuk anggota dari koperasi ini? Kalau target kita untuk 2 tahun ke depan, tahun 2025, ketika Indonesia berumur 80 tahun, pintu air 30 tahun, target kita 1 juta anggota. Iya. Tapi itu target, jadi kalau tercapai atau tidak kembali ke ini pelaksanaan di lapangan. Nah untuk mencapai target tersebut, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan? Nah itu upaya kita mengembangkan cabang baru, kelompok baru, titik kumpul, dan unit baru untuk ini. Sehingga dari situ kita bisa kumpul 1212 bisa terus bertambah. Baik, pemirsa kita masih akan berbincang, jadi jangan kemana-mana, tetap di iBreak.
Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak dan saya masih bersama dengan Bapak Yakobus Jano selaku Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air. Bapak, kita masih berbincang mengenai koperasi yang ternyata sekarang ini anggotanya sudah luar biasa dan keanggotaannya pun mulai dari umur 0 sampai dengan 76 tahun. Nah, ini yang ingin kami tahu juga, Pak. Dengan target Bapak nanti untuk anggotanya mencapai 1 juta di tahun 2025. Iya. Lalu apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut? Baik, terima kasih. Yang kami sudah siapkan itu adalah cabang, ada strukturnya. Ya. Jadi cabang, kemudian di bawah cabang itu ada KCP, kantor cabang pembantu. Di bawah KCP itu ada kantor unit. Di bawah kantor unit itu kelompok. Di bawah kelompok itu namanya titik kumpul. Jadi mulai dari ujung tombak, titik kumpul itu kumpulkan anggota. Kemudian juga kelompok juga, sehingga satu hari itu bisa, kalau itu memang semua istilahnya kelompok-kelompok itu bisa terkumpul, satu hari itu tidak kurang dari 100 orang. Jadi untuk anggota baru. Iya. Jadi memang rekrutnya juga sangat masif ya untuk anggota-anggota baru ya Pak ya? Iya. Lalu untuk layanan yang ditawarkan sendiri dari Kopdit Pintu Air ini apa saja? Layanan. Iya, mungkin untuk pinjaman, untuk anggota atau ada layanan yang lainnya? Iya, kalau pinjaman untuk kesejahteraan, pinjaman untuk pendidikan, pinjaman untuk ini untuk pembangunan atau jasa. Oke. Itu lalu kemudian simpanan itu juga ada simpanan saham dan non saham. Kalau simpanan saham untuk kita menjadi dasar untuk kita bisa diberikan pinjaman kepada masing-masing anggota dengan 3 kali simpanan. Contoh, kita contoh. Boleh Pak. Kalau Nona punya uang 1 juta, bisa dipinjamkan 3 juta. Jadi 3 kali saham. Oh, baik. Itu yang namanya saham. Iya. Sedangkan non saham itu setiap orang yang punya uang itu bisa disimpan di si Buhar, si Suka, lalu si Dandik, dan si Pintar, si Mada. Ada 5 simpanan non saham. Oh, luar biasa, pilihannya banyak sekali ya Pak ternyata ya. Lalu ini untuk mungkin masyarakat yang sekarang sedang menyaksikan gitu. Lalu kalau saya ingin join, ingin bergabung, itu biaya yang dikeluarkan berapa saja Pak kira-kira? Mungkin per bulannya atau dalam sekali join tuh yang dikeluarkan berapa? Kalau minimal itu 50.000. Hanya 50.000? Hanya 50.000. Karena kita bergerak di kelas masyarakat NTTB. NTTB itu nelayan, tani, ternak, buru. Jadi mereka ini yang kita edukasi untuk mereka mulai menabung. Karena pemahaman masyarakat kelas NTTB ini kan mereka kalau mau nyimpan itu mesti uang banyak. Ternyata mereka tidak punya uang. Jadi sampai kapan kalau mereka mulai menabung? Maka kita ajak sehari 2.000 atau recehan sehari 2.000. Nah itu bakal minimal 1 bulan mereka bisa setor 50.000. Jadi sangat kecil. Sangat ringan sekali sebetulnya. Terlalu ringan. Dengan keuntungan yang bisa didapatkan untuk mengajukan pinjaman juga 3 kali lipat dengan dana yang dimiliki. Seperti dana yang itu dimiliki kemudian kalau sakit ada solidaritas, meninggal ada duka cita, ada uang solidaritas juga. Sangat-sangat terbantu. Jadi bukan hanya sekedar simpan pinjam, tetapi ada anggota yang sakit, umpamanya sakit di Manado. Hanya itu mereka masuk 1 kali 24 jam di rumah sakit, ada bukti rekomendasi dari rumah sakit bahwa dia ada dirawat, maka diberi nilai 1 juta rupiah. Tapi dia harus aktif dalam setahun. Betul, harus jadi anggota aktif ya. Aktif ya. Baik, lalu mungkin ini saran Bapak terhadap masyarakat yang mungkin sekarang menyaksikan juga agar menjadi makmur dan juga sejahtera dengan via koperasi. Ya, kalau masyarakat saya kira semua masyarakat pasti bisa. Karena dengan tabungan yang kecil tetapi dari waktu ke waktu kita akan, kata orang bijak, setitik-titik air dapat melubangkan batu atau sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Saya kira bisa. Yang penting kita belajar untuk bagaimana kita hemat, lalu rajin sehingga bisa ada tabungan. Tapi kalau kita boros tidak akan mungkin. Saya kira itu syaratnya juga mudah. Ya? Syaratnya mudah ya Pak ya? Mudah sekali. Hanya dengan KTP dan kartu keluarga. Selesai. Itu. Lalu ini mungkin syarat saran Pak, maksud saya untuk pemerintah agar berkomitmen memajukan koperasi Indonesia sebagai koperasi modern. Ya, saya kira kami dalam dampingan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi. Lalu kemudian kami di
selalu diedukasi, didampingi bagaimana caranya yang baik, dan bukan kami berdiri tanpa ada dampingan pemerintah. Kami tetap dalam dampingan. Iya. Iya. Dan mungkin ini yang terakhir Bapak, untuk masyarakat yang sekarang sedang menyaksikan gitu ya, mungkin berupa himbauan atau ajakan untuk bergabung di koperasi Pintu Air atau mungkin di koperasi-koperasi lain yang tersedia di masyarakat. Silahkan. Ya, ya, kepada masyarakat saya kira kalau yang namanya koperasi adalah pemiliknya anggota, bukan pengelola, sehingga tidak perlu khawatir. Sehingga kalau koperasi itu harus setiap bulan harus datang pertemuan, ada pendidikan, sehingga kita bisa tahu perkembangan koperasi kita, karena itu pemiliknya. Sebagai pemilik harus punya tanggung jawab untuk menjaga koperasinya harus tetap sehat. Tidak bisa diandalkan kepada pengelola sendiri. Sehingga ada orang bilang dual control antara pemilik dan pengelola, sehingga perusahaannya selalu berjalan sesuai dengan aturan. Baik, terima kasih kepada Bapak Yakobus Djano yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Bapak, terima kasih untuk penjelasan luar biasa. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.